Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lim, apa kabar Lim? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alion semana? Alhamdulillah sehat Lim. Terima kasih Lim atas waktunya Oke. nih. Di tengah kesibukan Lim di luar daerah mau meluangkan waktu untuk bincang-bincang di rumah Jalan Ari. Suatu kehormatan Lim. Oke. Terima kasih banyak Lim. Lim, ini kita akan coba bincang-bincang nih ya, Lim. Singkat terkait dengan peran ulama dalam penanggulangan bencana COVID. Apalagi kita ketahui bersama bahwa ini sudah berjalan kurang lebih 8 bulan ya dalam kondisi pandemi ya. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh kalangan ulama nih Lim untuk membantu berkontribusi terhadap keadaan pandemi COVID ini Lim? Baik, terima kasih. Pertama, COVID-19 ini yaitu bersinggungan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ya, baik aspek budaya, aspek ekonomi, kan, aspek politik, yang terutama sekali bagi umat Islam adalah aspek keagamaan. Dan aspek keagamaan ini tentunya perlu kepada keterlibatan ulama dalam rangka yaitu mentabyin, menjelaskan hukum ataupun pandangan-pandangan yang terkait dengan pencegahan pandemik COVID-19 ini. Kita ulama senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk dari para ahli yaitu yang terkait dengan pencegahan COVID ini, karena sampai dengan sekarang ini kita komunikasi dengan para ahli bahwa COVID ini belum ada obat. Dan vaksin sendiri juga bukan obat. Maka tentu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah pencegahan. Nah, apa pandangan ulama dalam bagaimana memberikan langkah-langkah pencegahan? Apakah ada satu hal yang berbeda dalam penerapan selain dari prokes itu, protokol kesehatan, Lim? Enggak. Kita dalam konteks ini kan mengikuti para ahli. Ya. Para ahli memutuskan bahwa menghambat pandemi COVID-19 ini dengan pengamalan yaitu 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ketiga-tiga M ini sebagai bentuk pencegahan, yaitu pasti bersinggungan langsung dengan ibadah. Bersinggungan langsung dengan aktivitas ubudiyah umat Islam. Yeah. Maka disinilah dari awal pandemi COVID ini muncul, ulama sudah mencoba yaitu mengarahkan masyarakat dalam rangka pencegahan ini dengan tabyin hukum, menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan hukum. Nah, itu misalnya umat. Ya, misalnya bagaimana status pemakaian masker di dalam salat. Oke. Itu sudah kita tabyinkan hukum bagi masyarakat. Ya, para pakar dalam konteks kesehatan mengatakan yang bisa menghambat pandemi COVID ini adalah dengan menggunakan masker, ya, dengan cuci tangan, dengan menjaga jarak. Keterkaitan tiga ini yang dilakukan oleh para pakar menurut mereka akan bersinggungan dengan nilai-nilai ibadah. Makanya tugas ulama menjelaskan hukum tentang bagaimana menggunakan masker di dalam beribadah. Itu tugas ulama, kita jelaskan hukum. Yang kedua terkait dengan cuci tangan. Kalau cuci tangan dengan air yang bersih dengan menggunakan sabun nggak ada masalah apapun. Yeah. Tapi kalau dengan menggunakan hand sanitizer yang di dalamnya ada alkohol, juga butuh tabyin hukum dari para ulama bagaimana status penggunaan alkohol yang ada di dalam hand sanitizer itu. Apa pandangan ulama, Lim? Yang mana? Apa pandangan ulama terkait dengan penggunaan alkohol
di dalam menggunakan pada saat cuci tangan? Kan tadi kan tugas kita kan mentabyinkan hukum. Ya. Kalau misalnya dalam konteks yang darurat, itu boleh menggunakan hand sanitizer yang di dalamnya yaitu mengandung alkohol. Okay. Kalau tidak ada dalam hal-hal yang lain. Dan ada alkohol yang halal karena terproduksi daripada unsur-unsur yang halal. Yeah. Yang ketiga itu menjaga jarak. Ini bersinggungannya dengan pelaksanaan ibadah di masjid, di tempat-tempat pelaksanaan ibadah. Dan ini juga tugas para ulama agar memberikan kenyamanan dan ketentraman melalui penjelasan-penjelasan hukum kepada masyarakat di dalam melaksanakan ibadah. Nah, ini 3 hal ini yang dilakukan oleh teman-teman yang memutuskan menjadi penghambat bagi pandemi COVID-19, kita coba melihat di sisi agama. Itu tugasnya para ulama. Ya, selain daripada itu, ya. Lanjut. Selain daripada itu yang kita tabyinkan hukum, maka juga perlu penjelasan hukum agar masyarakat bisa menerima, yaitu tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah oleh tenaga medis yang mereka tidak bisa membuka yaitu alat pengaman mereka, ABD mereka. Ini juga sudah kita tabyinkan hukum. Yang selanjutnya juga kita jelaskan kepada masyarakat bagaimana cara pemulasaran jenazah COVID ini yang sesuai dengan syariah. Nah, bisa dijelaskan Lim, terkait tabyin untuk para medis. Pemulasaran jenazah. Ya, jenazah COVID, mayat COVID yang meninggal. Bagaimana cara melakukan tajhid mayatnya? Yang harus kita nyatakan, kita jelaskan kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak menolak, agar masyarakat itu tidak menganggap bahwa tidak ada dilaksanakan fardu kifayah dan sebagainya. Makanya dari awal pemunculan COVID-19 ini, ulama sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh ulama, yaitu membimbing masyarakat agar masyarakat itu merasa terlindungi dalam segala kegiatan, termasuk di dalam rangka mereka mengamalkan yaitu 3M tadi, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, Lim kan selaku ulama di Aceh, nah ini kan ada aktivitas-aktivitas yang memang dalam kegiatannya Lim ya, itu sangat bersentuhan langsung selain sholat Lim ya, misalkan kayak acara-acara maulid ya, dan acara-acara kegiatan agama lainnya Lim. Nah, apakah memang itu bisa disesuaikan dalam bentuk-bentuk virtual, dalam bentuk-bentuk penyesuaian-penyesuaian dengan keadaan, dengan mengedepankan protokol kesehatan, Lim? Bisa dan sebahagian masyarakat kita telah melakukan acara kegiatan-kegiatan yang menjaga jarak, menghindari daripada kerumunan, keramaian. Cuman yang akan menyulitkan kita untuk mengajak masyarakat karena di dalam struktur sosial kegiatan yang lain tidak diterapkan. Ini yang menjadi kendala kita. Misalnya di dalam transaksi ekonomi di pasar-pasar, itu banyak yang tidak menggunakan masker, banyak yang berkerumunan. Inilah yang membuat kita sangat susah untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat agar di dalam aspek keagamaan juga mereka harus memperhatikan protokol kesehatan. Tetapi ini tidak menjadi alasan bagi masyarakat kita bahwa mereka mengkiaskan kepada pasar, masjid, dan sebagainya. Inilah tugas kita, memberikan pencerahan bahwa ibadah itu harus menjadi teladan. Masjid itu harus menjadi teladan di dalam rangka pencegahan COVID dan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Lim, tadi ada menyebutkan tugas ulama. Nah, apakah ada satu instruksi dari MPU Aceh bahwa ulama itu wajib ya untuk memberikan penyadaran melalui ceramah-ceramahnya baik di hari Jumat ataupun ceramah-ceramah di pagi hari atau lainnya, Lim. Sehingga kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan taat dan tunduk terhadap pelaksanaannya itu betul-betul dapat dijalankan, Lim. Ya, kalau kita melihat peran apa yang dilakukan oleh ulama melalui khutbah Jumat, melalui tulisan, melalui wawancara, YouTube,
semuanya telah melakukan apa yang bisa dilakukan dalam rangka itu menghambat penyebaran COVID-19 ini. Tadi yang membuat kita menilai kenapa ini misalnya tidak berjalan normal, tidak berjalan 100%. Itulah tadi. Karena di luar kewenangan ulama di dalam hal penyampaian protokol kesehatan ini tidak dilakukan. Maka inilah yang membuat bahwa pesan-pesan kita seakan-akan sebahagian masyarakat menganggap kenapa agama saja yang diatur. Nah, ini yang tugas kita untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat, bukan bahwa diatur agama, tapi agama itu harus menjadi contoh bagi aktivitas-aktivitas yang lain dalam rangka tadi mengamalkan itu prokes protokol kesehatan itu. Nah, ada hal fenomena fakta yang terjadi, Lim. Selama 8 bulan ini semakin lama kalau dilihat ya berdasarkan fakta di lapangan, ternyata tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker dan berinteraksi dengan menepatkan protokol kesehatan semakin menurun, Lim. Nah, apa yang sebenarnya menyebabkan? Apa ini karena faktor kebosanan atau karena mereka sudah mulai merasa sudah kebal dengan kondisi virus COVID itu, Lim? Saya merasa bukan itu. Karena kelemahan di kita. Kelemahan di pihak pengambil kebijakan. Nah, pelemahan di pihak pengambil kebijakan. Jadi yang selama ini yang muncul itu hanya slogan. Slogan. Tapi penerapan dari slogan-slogan itu kurang. Misalnya sudah ada pergub, sudah ada perbub. Tapi implementasi terhadap perbub itu lemah. Jadi tidak bisa disalahkan masyarakat kita dalam hal mengamalkan protokol kesehatan. Jadi kalau saya lebih melihat kepada yaitu kelemahan stakeholder, kelemahan pemimpin kita dalam rangka yaitu memberikan teladan kepada masyarakat dalam rangka mengamalkan protokol kesehatan itu sendiri. Saya ingin tanyain, Lim, apa benar ulama kurang dilibatkan di dalam penanggulangan bencana COVID ini dan penanganannya ya di dalam Satgas COVID di Aceh, Lim? Apa betul itu beredar isu seperti itu, Lim? Ya. Kalau keterlibatan di dalam eksekusi, memang ulama tidak bisa di situ. Tapi keterlibatan di dalam memberikan pandangan-pandangan dan tausiah dan fatwa itu memang dilibatkan oleh pemerintah ulama. Yang tidak itu misalnya pada pembagian masker, itu memang bukan kewenangan ulama dan bukan haknya para ulama. Tapi di dalam pengambilan kebijakan, pandangan-pandangan agama, itu hal yang diperhatikan khususnya di Aceh kita ini dalam rangka itu pencegahan COVID-19. Nah, Lim sendiri kan punya daya nih, punya pesantren. Tentunya kan ada hal yang perlu juga disampaikan dan memberikan contoh ya, suri teladan bagi ya daya-daya lain ya untuk patuh dalam mengedepankan protokol kesehatan. Nah, apa yang sudah dilakukan di pesantren Lim untuk tetap memberikan yang terbaik kepada santri-santrinya ya agar terjaga dari virus COVID, Lim? Baik, terima kasih. Terkait dengan pesantren, itu dia dunia khusus dia. Iya, betul. Di pesantrennya dunia kekhususan dia. Jadi karena santrinya itu terisolir, daerah terlockdown, memang sebelum tsunami sendiri, sebelum COVID sendiri, memang daerah terlockdown, tidak bebas. Santri itu tidak boleh keluar, tamu tidak boleh sembarangan masuk. Makanya dunia pesantren ini dunia yang khusus. Maka tatap muka yang ada di dunia pesantren tidak menggunakan masker itu tidak ada jadi masalah. Kenapa? Karena dunia kita dunia lockdown, kekeluargaan di sini. Nah, jadi tidak ada dalam batasan-batasan tertentu untuk menjaga-jaga diri kan dengan mematuhi protokol kesehatan. Menjaga diri itu ada, tapi tidak menjadi contoh bagi masyarakat. Kenapa pesantren tidak begitu ketat di dalam menjalankan itu? Jangan. Nah, kenapa? Karena dunia pesantren dunia berbeda dengan dunia yang lain. Kalau masyarakat ingin menciptakan kampungnya seperti dunia pesantren, boleh juga. Tapi masyarakat kan tidak mau. Makanya saya ingatkan bahwa masyarakat tidak boleh mencontohin kepada dunia pesantren dalam rangka pengamalan itu 3M tadi. Ya.
Nah, apa pesan-pesan pada masyarakat Aceh ini, Lim, dan juga kepada Indonesia ya, agar Lim kan sebagai seorang ulama mampu menggugah lah dan juga membangun satu kesadaran dari masyarakat agar mereka ya dengan itikat baik melaksanakan secara ya kesadaran diri untuk mematuhi protokol kesehatan, Lim. Baik, yang pertama ingin kita sampaikan bahwa melaksanakan protokol kesehatan itu tidak bertentangan dengan agama. Bahkan dalam hal ini dianjurkan di dalam agama kita. Jadi tidak bertentangan, bahkan dianjurkan dalam agama kita. Jadi untuk itu masyarakat tidak perlu berprasangka yang tidak baik, masyarakat tidak perlu mempercayai yang hak, tapi masyarakat serahkan dalam hal masalah COVID ini kepada para ahlinya dan dengar para ulama yang menyampaikan pesan-pesan hasanah, pesan-pesan yang baik kepada masyarakat. Ikutilah ulama-ulama yang senantiasa membimbing kita dalam segala hal. Jadi bukan hanya dari sisi-sisi yang terus memunculkan hal-hal yang sifatnya negatif. Tapi kita berharap masyarakat kita agar terbiasa hidup dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi amalkan 3M itu, insya Allah kita sudah berperan serta dalam rangka menjaga masyarakat kita dari penyebaran COVID-19 ini. Ya, terima kasih Lim. Sudah tak terasa waktu sudah panjang lebar kita ulas nih tentang peran ulama dalam penanganan COVID. Ya, sangat luar biasa. Makasih Lim.